Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang rekursi dan relasi recurrence yang merupakan slide yang diambil dari bukunya Rinaldi Munir. Rekursi, kita sempat singgung sedikit tentang rekursi sebelumnya waktu kita mempelajari bab terkait dengan deret ya, barisan dan deret. Jadi sebuah objek dikatakan rekursif ya jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri ya. Jadi proses mendefinisikan objek dalam terminologinya sendiri kita sebut sebagai recursion atau rekursi. Perhatikan 3 buah gambar pada 3 slide berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut ya, ini adalah salah satu ilustrasi yang mudah dipahami terkait dengan rekursi. Jadi kita bisa melakukan yang namanya pengamatan ya dari gambar ini, bahwa gambar ini, di dalam gambar ini ada gambar ini juga, di dalam gambar ini ada gambar ini gitu ya. Jadi gambar yang sama maksudnya di dalam gambar itu. Atau kita bisa lihat seperti ini ya, ini ada screen ya, display ya, yang mana dalam screen itu ada gambar screen orangnya itu, dan kemudian dalamnya ada gambar orangnya juga yang sama seperti itu dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan gambar ini ya. Ini salah satu ilustrasi untuk pendefinisian dari rekursi. Fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian. Yang pertama adalah basis ya. Yang kedua adalah recurrence ya. Yang mana basis ini merupakan bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit ya. Bagian ini juga sekaligus menghentikan yang namanya rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Sedangkan untuk recurrence, bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri, ya, berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Jadi ada dua hal ini, ada basis dan recurrence, ya. Misalnya, f didefinisikan secara rekursif sebagai berikut ya. Di sini ada fn ya. N sama dengan 0 ini merupakan basis, jadi kriteria hentinya di sini ya. Ketika n sama dengan 0 berarti fn-nya itu f0-nya sama dengan 3. Tapi ketika n-nya lebih dari 0, maka kita lakukan yang namanya recurrence di sini ya. Di sini ada 2fn min 1 plus 4 ya. Di sini tentukan f4 contoh ya. Nah, kita bisa menghitung ya solusinya, misalkan F4 didapatkan dari 2 Fn min 1 ya, Fn min 1 berarti kan 2, 4 min 1 ya, 2F3 ditambahkan dengan 4. Nah, 2F3 ini ya kita bisa dapatkan dari mana? Ya, 2F3 ini bisa kita dapatkan dari plus 4 gini ya. Nah, ini bisa kita jabarkan kembali karena ini tadi, karena n-nya lebih dari 0 ya di sini. Berarti kita bisa jabarkan kembali bahwa nanti rumusnya adalah 2fn min 1 ya. N-nya adalah ya, berarti kan 2 ya. 2 dikali 2f n min 1 berarti di sini 2 kayak gitu ya. Plus 4 plus 4 ya. Terus kemudian kita definisikan lagi, di sini ada F2, berarti nanti F1 ya, 2 dikali 2 dikali 2F1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan seterusnya ya. Sehingga keluarlah solusi 108. Nah, cara lain untuk menghitung, kita juga bisa menghitung dengan cara seperti ini ya. Ini contohnya, misalkan tadi basisnya ya itu F0 sama dengan 3. Jadi kalau misalkan di sini F1 berarti kan 2F0 ya, 2F0 plus 4. Karena tadi ini N min 1 ya, 1 min 1, 0 plus 4. Jadi 2 kali 3 plus 4 sama dengan 10. Kemudian ada F2, F2 ini 2F1, 2 min 1 ya, ditambah 4 ya. 2F1 sudah dihitung ya, F1-nya adalah 10, jadi 2 kali 10 plus 4 sama dengan 24. Dan begitu seterusnya ya, sehingga didapatkan juga untuk F4 ini hasilnya adalah 108. Contoh yang kedua, nyatakan n faktorial dalam definisi rekursif. Ya, solusinya adalah n faktorial ini sama dengan n dikali 2, dikali 3, dikali dan seterusnya, dikali n min 1 kali n sama dengan n min 1 faktorial dikali n. Nah, di sini ini adalah n min 1 faktorial. Ya,
Misalkan fn sama dengan n faktorial, maka kita bisa tuliskan di sini untuk fungsi n faktorial. Ketika n sama dengan 0, berarti artinya 0 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1. Ketika n lebih dari 0, maka n dikali n min 1 faktorial. Ya. Menghitung 5 faktorial secara rekursif kita bisa mengatakan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial, yang mana 4 faktorial ini didapatkan dari 4 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini didapatkan dari 3 dikali 2 faktorial dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah 120. Atau kita bisa menggunakan cara 1 dan cara 2 yang sebelumnya. Ya, algoritma dalam menghitung faktorial, mungkin kalian sudah mempelajari juga di bab pemrograman ya, untuk fungsi rekursi. Di sini misalkan ada fungsi faktorial dengan input adalah n integer ya. Ini akan mengembalikan nanti nilai faktorial. Basisnya jika n sama dengan 0, maka 0 faktorial sama dengan 1. Recurrence-nya jika n lebih dari 0, maka n faktorial ini adalah n kali n min 1 faktorial. Jadi kalau misalkan kita tulis dalam bentuk algoritma ya, ketika ya jika n sama dengan 0, maka dia akan return 1. Else return n ya dikali faktorial n min 1. Contoh yang ketiga untuk barisan Fibonacci dan juga Chebyshev ya. Di barisan Fibonacci kita tahu ini adalah basisnya, sedangkan ini adalah recurrence-nya. Untuk polinom Chebyshev ini kita tahu bahwa di sini adalah basisnya, di sini adalah recurrence-nya. Kalian bisa coba untuk beberapa contoh sendiri gitu ya. Kalian bikin contoh sendiri terus kemudian mencoba untuk menyelesaikan barisan Fibonacci dan juga menggunakan Chebyshev. Contoh deret ya. Di sini deret K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N AK ya. Didefinisikan secara rekursif sebagai berikut ya. Misalkan di sini sigma K sama dengan 0 sampai N AK berarti artinya A0 plus A1 plus A2 plus A dan seterusnya sampai AN ya. Sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N-1 AK plus AN ya. Sehingga kita bisa dapatkan seperti ini ya. Jadi K sama dengan 0 sampai ke N AK ya. Ini kita bisa cari tahu bahwa kalau misalkan ya, N-nya sama dengan 0 ya, dia sama dengan A0 ya. N-nya sama dengan 0, dia sama dengan A0. Sedangkan kalau N-nya lebih dari 0 ya, itu sama dengan ini ya. Sigma K min 0 sama dengan 0 sampai N min 1 AK ditambah A N ya. Baik, selanjutnya ini adalah latihan. Kita definisikan A pangkat N secara rekursif ya. Kita diminta untuk menjelaskan A pangkat N secara rekursif, berarti kita harus tentukan basis dan recurrence-nya nantinya. Yang dalam hal ini A adalah bilangan real tidak nol dan N adalah bilangan bulat tidak negatif. Kemudian yang kedua, ini adanya tekan A kali B secara rekursif, yang dalam hal ini A dan B adalah bilangan bulat positif. Kalian bisa mencobanya terlebih dahulu sebelum menuju ke slide berikutnya. Solusinya adalah untuk yang pertama, tadi kita diminta untuk membuat barisan rekursif ya untuk bilangan A pangkat N. Nah, kita bisa nyatakan di sini ya untuk A pangkat N, seperti yang kita tahu, kalau N-nya dimulai dari 0 itu sama dengan 1, terus kemudian A pangkat 1 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa nyatakan di sini ya bahwa A ya itu A pangkat N ya ketika dia lebih dari 0 itu merupakan A dikali N min 1 kali ya, karena A-nya ini tadi sudah kita gunakan kan ya di depan. Jadi kita bisa gunakan A pangkat N min 1. Nah, ini untuk yang lebih dari 0. Ya, seperti yang langkah-langkah recurrence tadi ya, rekursi maksud saya yang pertama kita harus memiliki yang namanya basis. Di sini basis, terus kemudian ini recurrence-nya. Sehingga kita bisa buat fungsi rekursifnya seperti ini ya. Jadi untuk N lebih N sama dengan 0 sama dengan 1 A pangkat N-nya. Kemudian untuk N lebih besar 0, maka A pangkat N-nya sama dengan A dikali A pangkat N min 1. Selanjutnya kita diminta untuk membuat fungsi rekursi dari perkalian A kali B ya.
Berarti kalau kita jabarkan, ini adalah B plus B plus B plus B sampai A kali, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita memiliki ini ya, ini yang B yang awal ini kita gunakan sebagai basis ya, berarti untuk B yang sisanya ini sumnya adalah A-1 kali, sama seperti contoh yang pertama tadi ya. Sehingga kita bisa dapatkan untuk sama dengan B plus A-1 dikalikan B. Sehingga kalau kita buat fungsi rekursifnya, A kali B itu sama dengan A, ketika A sama dengan 1 ya, itu sama dengan B. Ketika A lebih besar 1, maka B plus A-1 dikalikan dengan B. Kemudian ada himpunan rekursif, yang mana string adalah rangkaian sejumlah karakter. Contohnya ITB disusun oleh karakter I, T, dan B. Informatika disusun oleh karakter I, N, F, dan seterusnya. String kosong ya, atau null string, atau bisa dikatakan dengan seperti ini lambangnya, merupakan string dengan panjang 0. Biasanya notasinya adalah dengan lambda. Ya, alfabet ya, untuk alfabet sendiri merupakan himpunan karakter yang elemen-elemennya adalah penyusun string. Biasanya notasinya seperti ini adalah sigma ya. Jadi sigma di dalam himpunan yang memiliki elemen 0 dan 1. Sigma ya merupakan himpunan yang berisi karakter A, B, C sampai Z. Nah, di sini misalnya ya, sigma bintang adalah himpunan string yang dibentuk dari alfabet, maka kita bisa tuliskan bahwa sigma bintang ini dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Basis ya, ini tadi string 0 ya, string kosong atau 0 merupakan elemen dari sigma bintang ya. Jadi recurrence-nya jika W elemen sigma bintang dan X merupakan elemen dari sigma, maka kita bisa nyatakan bahwa W dikalikan X itu sama dengan sigma bintang. Contohnya, misalnya di sini ada sigma dengan anggota elemen atau anggota di dalam himpunan itu adalah 0 dan 1, maka elemen-elemen untuk sigma bintang itu dapat dibentuk sebagai berikut. Yang mana ini adalah 0 ya, atau himpunan kosong dengan panjang 0, ini merupakan basisnya. Kemudian untuk recurrence-nya ya, bisa lihat di sini bahwa kita bisa membentuk fungsi rekursi dari himpunan ditambah himpunan kosong ya. 0 ditambah himpunan kosong sama dengan 0, 1 ditambah himpunan kosong sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 01, 0 ditambah 0 sama dengan 00, dan seterusnya ya. Sehingga kita bisa dapatkan beberapa kombinasi untuk menyatakan elemen-elemen sigma bintang ya, yang bisa dibentuk dari himpunan 0, 1. Sebuah string dibentuk dari penyambungan atau concatenation sebuah string dengan string lain. Kita bisa lakukan misalkan di sini A digabung dengan B, jadi AB ya. W digabung dengan XYZ, jadi WXYZ. ITB digabung dengan string kosong ya. Di sini tetap ITB karena tanda I ini menyatakan yang namanya concatenation ya. Penggabungan dua buah string dapat didefinisikan secara rekursif ya. Basisnya ya, jika W merupakan elemen dari sigma bintang, maka W dikalikan dengan lambda ya, concatenation lambda sama dengan W, yang dalam hal ini lambda ini merupakan string kosong ya, atau 0 tadi. Kemudian recurrence-nya itu adalah jika W1 elemen sigma bintang dan W2 merupakan elemen dari sigma bintang dan X merupakan elemen dari sigma, maka kita bisa nyatakan bahwa W1 concatenation W2 concatenation X itu sama dengan W1 W2 concatenation X. Panjang sebuah string adalah banyaknya karakter di dalam string itu gitu ya. Jadi misalkan di sini panjangnya adalah 3 ya. Kalian mungkin bisa menggunakan bahasa pemrograman juga ya untuk menghitung karakter ya. Berapa banyak karakter di dalam sebuah string, kalian bisa menghitungnya. Ya, kalian bisa coba di dalam pemrograman ya untuk hal ini. Informatika panjangnya 11, ini panjangnya 0 ya.
Ya, panjang string ini biasanya dilambangkan dengan L ya, yang dapat didefinisikan juga secara rekursif. Misalnya, ya, untuk panjang dari string kosong itu adalah 0. Jadi rekursinya nanti berarti panjang dari WX ya, dari stringnya tadi itu merupakan LW plus 1 ya, selalu seperti itu jika W merupakan elemen himpunan sigma bintang ya, dan X merupakan elemen himpunan dari sigma. Nah, ini merupakan struktur data rekursif ya, nanti kalian juga belajar di desain algoritma ya dan analisis ya. Di sana akan belajar mengenai pohon ya. Jadi ada pohon atau tree, ini ada struktur data yang cukup sering digunakan juga, implementasinya cukup banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi struktur data yang penting dalam komputer ini adalah pohon binary atau kita sebut sebagai binary tree. Yang mana simpul node pada binary itu ya, karena dia binary ya, jumlahnya 2, jadi masing-masing simpul atau node ini paling tidak memiliki maksimum 2 anak ya. Jadi jumlah anak setiap simpul ini bisa 1 ya, misalkan kalau kayak gini 1, bisa tidak ada sama sekali ya. Misalkan di sini tidak ada sama sekali atau 2 maksimal ya. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul cabang atau branch node, dan simpul dalam atau simpul dalam maksudnya internal node. Simpul yang tidak mempunyai anak disebut daun ya atau leaf. Jadi ini ya, ini kan yang tidak mempunyai anak ini disebut simpul daun atau leaf. Sementara yang mempunyai anak ini disebut sebagai simpul cabang. Pohon biner sendiri merupakan struktur yang rekursif karena setiap simpul ya itu mempunyai cabang yang juga berupa pohon ya. Jadi dia bentuknya tree. Jadi contohnya misalkan di sini dia bentuknya tree ketika dia punya anak yang memiliki maksimum 2 anak gitu ya. Itu juga bentuknya tree. Jadi pohon dalam pohon. Jadi setiap cabang mempunyai yang namanya subtree. Oleh karena itu, pohon dapat didefinisikan juga secara rekursif sebagai berikut. Jadi misalkan basisnya adalah kosong, ya. Kosong adalah pohon biner, jadi basisnya itu kosong. Jadi tidak ada ya nol, ya. Maksudnya tidak ada pohon binernya. Kemudian recurrence-nya ya, jika T1 dan T2 pohon biner, maka adalah pohon biner, ya. Jadi misalnya di sini ini adalah root-nya, ya, atau akar, ya, namanya akar, kemudian dia punya anak, makanya jika dia T1 dan T2 adalah pohon biner, maka dia adalah pohon biner. Karena apa? Karena ketika dia mempunyai anak, dia juga akan dikatakan sebagai pohon. Jadi proses pembentukan pohon biner secara rekursif ini adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah himpunan kosong, kemudian yang kedua di sini adalah pembentukan binernya ya, mulai dari satu node gitu ya, kemudian membentuk node ya, ini bisa seperti ini alternatifnya, atau mempunyai 2 anak seperti ini. Kalau misalkan dia seperti ini, dia juga bisa mempunyai anak seperti ini gitu ya, yang merupakan pohon juga. Kalau setelah itu dia juga bisa seperti ini gitu ya. Ada beberapa alternatif yang mana pembentukan ini secara otomatis melibatkan yang namanya bentuk pohon juga ya. Jadi bentuk tree juga ya, seperti itu. Kemudian untuk barisan rekursif sendiri ya, perhatikan barisan bilangan berikut ini, misalkan ada 1, 2, 4, 8, 16, 64, yang mana setiap elemen ke n ini untuk n sama dengan 0, 1, 2 merupakan hasil perpangkatan 2 dengan n ya, atau a. N ini bisa kita sebut sama dengan 2 pangkat n. Berarti secara rekursif setiap elemen ke n itu merupakan hasil kali elemen sebelumnya dengan 2, atau an sama dengan 2n min 1. Sehingga ketika kita tulis basisnya di sini untuk A0 sama dengan 1 ya, untuk AN ini recurrence-nya ya, berarti dia adalah 2n min 1 ya, seperti itu. Jadi bisa kita hitung gitu ya, misalkan kalau n-nya sama dengan 0 ya, berarti dia A0 AN sama dengan 1 ya. Kalau misalnya n-nya lebih dari 1, maka AN sama dengan 2AN min 1. Contoh,
Koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri, ya. Dimulai dari 5 buah bakteri. Nah, ini kita bisa sebut sebagai basisnya di sini, ya. Yang mana setiap bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri baru setiap 1 jam, ya. Berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam yang ditanya, ya. Misalkan kita katakan bahwa AN ini adalah jumlah bakteri setelah N jam yang dapat dinyatakan dengan relasi seperti pada gambar di slide, ya. Ada fungsi AN yang mana ketika N sama dengan 0 maka ada 5 bakteri, ya. Ketika N lebih dari 0 maka jumlah bakterinya, ya, itu adalah 2 kali A N-1, ya. Misalkan di sini untuk N sama dengan 1 jumlah bakterinya, ya, berarti A1 sama dengan 2A0, ya. 2A0 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Untuk N2 jumlah bakterinya, jadi di sini berarti A2 artinya berarti di sini 2 2A 2 gitu, ya. Jadi 2A1 yang mana ini tetap 2, A1-nya tadi adalah 10, ya, sama dengan 20. Sehingga kalau misalkan sampai N keempat, kita dapatkan jumlah bakterinya setelah 4 jam ini adalah 80 bakteri. Barisan atau sequence A0, A1, A2 sampai AN dilambangkan biasanya dengan himpunan AN, yang mana elemen barisan ke N, yaitu AN ini dapat ditentukan dari suatu persamaan, ya. Bila persamaan yang mengekspresikan AN ini dinyatakan dengan rekursif dalam satu atau lebih term, maka persamaan tersebut disebut sebagai relasi recurrence. Jadi, kalau misalkan dia dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term, ya. Contohnya di sini, ya. Ini untuk AN 2N-1 plus 1, ya, dinyatakan dalam satu atau lebih term. Ini satu term, AN, ini 2 term, ya. AN 2N-1 min AN min 2 ini adalah 2 term. Kondisi awal atau initial conditions adalah suatu barisan, ya, satu atau lebih nilai yang biasanya diperlukan untuk memulai hitung elemen-elemen selanjutnya. Jadi contoh, misalnya di sini ada AN sama dengan 2N min 1 plus 1, ini dimulai dari A0 sama dengan 1. Ya, kemudian AN sama dengan AN min 1 plus 2AN min 2, kemudian di sini yang mana A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Nah, ini digunakan untuk menyelesaikan perhitungan berikutnya, seperti itu. Karena relasi recurrence ini menyatakan definisi dari barisan secara rekursif, ya, maka kondisi awal, ya, merupakan langkah basis, ya, pada definisi rekursif tersebut. Contohnya, misalnya untuk barisan Fibonacci berikut ada 0, 1, 1, 2, 3, ya. Didapatkan barisan Fibonacci ini didapatkan dari 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 2, 1 plus 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, ini dapat dinyatakan dengan relasi recurrence, ya. Yang mana untuk F0-nya ini sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Karena ada dua angka, ya, di depannya ini yang dapat menjadi basis. Kemudian untuk recurrence-nya sendiri itu adalah Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Ya, kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Solusi dari sebuah relasi recurrence adalah formula yang tidak melibatkan term rekursif lagi. Jadi, formula tersebut memenuhi relasi recurrence yang dimaksud. Sebagai contoh, misalnya, AN adalah barisan yang memenuhi relasi recurrence sebagai berikut. Jadi, AN ini sama dengan 2N min 1 min AN min 2. Yang mana basisnya itu adalah A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Kita diminta untuk memeriksa apakah AN sama dengan 3N ini merupakan solusi relasi recurrence tersebut. Baik, untuk penyelesaiannya, ya, kita bisa cek, ya, di sini
karena AN sama dengan 3N, berarti secara otomatis dia masuk ke solusi recurrence-nya ya. Jadi kita bisa ganti untuk yang ini nanti, berarti kan dia artinya 3N-1 ya. Yang ini adalah 3N-2. Nah, kita formulasikan di sini sehingga di sini 2 kali 3N-1 min 3N-2 sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapatkan bahwa sama dengan 3N, yang mana 3N ini adalah sama dengan AN. Jadi AN sama 3N ini merupakan solusi dari relasi recurrence. Contoh berikutnya, apakah AN sama dengan 2 pangkat N ini merupakan solusi dari relasi recurrence ya? Kita bisa cek di sini AN sama dengan 2N-1 min AN-2, yang mana basisnya di sini A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya ya, di sini kita bisa lihat ya, berarti 2AN-1 min AN-2, yang mana N-1-nya di sini adalah 2 pangkat N-1. Di sini 2 pangkat N-2. Jadi karena ini tadi N sama dengan 2 pangkat N. Kemudian diformulasikan ya sehingga didapatkan seperti ini ya. Ini kan 2 ya. 2 dikali 2 pangkat N-1 min 2 dikali N pangkat N-2 sehingga kita dapatkan seperti ini ya. 2 pangkat N-2 ya. Min 2 pangkat N maksud saya ya. 2 pangkat N min 2 pangkat N-2. Nah, ini tidak sama dengan 2N. Jadi AN di sini sama dengan 2N ini bukan merupakan solusi dari solusi recurrence. Oke, selain dengan menggunakan cara yang seperti ini tadi, yang mana kita bisa menggunakan substitusi ya untuk menyelesaikannya, kita juga bisa menggunakan cara lain ya. Misalnya di sini karena A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2, maka kita bisa hitung ya untuk A2-nya berarti dia adalah 2A1 min A0 ya. 2 dikali 2 min 1 sama dengan 3 ya. Dari rumus AN sama dengan 2 pangkat N dapat dihitung bahwa A0 ini sama dengan 2 pangkat 0 sehingga dia sama dengan 1 ya. Kemudian untuk A1-nya sendiri sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 dan A2-nya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, karena ini tadi ya hasil perhitungan yang ini ya dengan yang ini itu adalah tidak sama, maka AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut. Untuk selanjutnya, relasi recurrence ini bisa digunakan sebagai pemodelan. Yang pertama adalah contohnya bisa digunakan pemodelan untuk menghitung bunga majemuk ya. Misalnya uang sebanyak 10.000 ya, disimpan di dalam bank ya, dengan sistem berbunga dengan besar bunga itu adalah 11% per tahun ya. Berapa banyak uang setelah 30 tahun ya. Maka kita bisa misalkan bahwa PN ini menyatakan nilai uang setelah N tahun ya. Nilai uang setelah N tahun ini sama dengan kita nyatakan ya bahwa dia PN sama dengan PN-1 plus ya, ini bunganya ya 11% dikali dengan PN-1 ya, yang mana PN0-nya untuk basisnya itu adalah 10.000. Kemudian dari basis dari recurrence tadi ya, itu dapat dipecahkan bahwa di sini ya untuk PN itu sama dengan PN-1 plus 0,11 PN-1 sama dengan 1,11 PN-1 ya. Selanjutnya kita bisa definisikan juga dari sini ya untuk menghitung PN-2 berarti 1,1 ya dikali 1,1 PN-2 dan seterusnya sehingga kita dapatkan formulasi
1,11 pangkat N dikalikan dengan P0 ya. Jadi untuk Pn-nya ini sama dengan 1,11 pangkat N dikalikan dengan P0 ya, sehingga sama dengan hasilnya kita bisa memprediksi untuk bunganya itu setelah 30 tahun sebanyak gitu ya. Nah, ini kita bisa cari kalau misalkan PN0 tadi 10.000 dikali dengan 1,1 pangkat N, di mana N-nya ini adalah 30. Nah, kita bisa hitung sehingga setelah 30 tahun banyaknya uang ya itu adalah 228.922.9,97 ya. Ini bisa dihitung dari sini. Yang selanjutnya ada contoh menara Hanoi. Ini seperti menara ya, puzzle ya. Jadi yang terkenal pada akhir abad 19, yang mana nanti akan terdapat 3 buah piringan ya. 3 buah piringan atau disk setinggi 5 meter dan 64 piringan itu setiap ukuran. Nah, tiap piringan ini mempunyai lubang di tengahnya yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam tiang. Pada awalnya, piringan tersebut tersusun dari sebuah tiang sedemikian rupa sehingga piringan yang di bawah ini mempunyai ukuran yang lebih besar daripada piringan yang di atasnya. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya piringan yang paling bawah atau bawahnya itu lebih besar daripada yang atasnya. Nah, kita diminta untuk menyusun itu. Dengan syarat ini ya, setiap kali ya, jadi memindahkan seluruh piringan tersebut ke dalam sebuah tiang lain yang lain. Jadi nanti misalkan ada berapa tiang ya, misalkan ada 3 tiang gitu ya. Jadi setiap kali pemindahan itu hanya 1 kali piringan, tapi tidak boleh ada piringan besar itu berada di piringan yang kecil. Nah, ini syaratnya. Ini nanti kalian coba-coba sendiri saja. Saya rasa ini perlu ilustrasi ya, jadi kalian bisa sambil menggambar. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kita diminta untuk memindahkan piringan gitu ya ke tiang-tiang ini ya dengan syarat tadi. Nah, kurang lebih pemodelannya bentuknya seperti ini. Dan ini adalah contoh misalnya untuk kasus N sama dengan 3 piringan ya. Nah, secara umum ya, untuk N piringan tadi itu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rekursif ya. Karena kita harus memindahkan piringan yang paling bawah terlebih dahulu ke tiang yang B sebagai alas bagi piringan yang lain untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi pindahkan N-1 piringan teratas dari A ke C, lalu pindahkan piringan paling bawah dari A ke B. Lalu pindahkan N-1 dari piringan C ke B ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus selanjutnya dengan tetap berpikir rekursif ya untuk memindahkan N-1 piringan, kita bisa membayangkan untuk memindahkan N-2 piringan di antara tiang-tiang itu. Nah, misalkan HN ini menyatakan jumlah perpindahan piringan yang dibutuhkan untuk memecahkan teka-teki menara Hanoi, maka untuk langkah N-1 piringan dari A ke C ini bisa kita hitung sebagai N-1 kali ya. Memindahkan satu piringan terbawah dari A ke B itu adalah 1 kali, N-1 piringan dari C ke B adalah N-1 kali. Maka kita bisa nyatakan jumlah perpindahan yang terjadi adalah 2 kali Hn-1 kali ditambah 1. Dengan kondisi awalnya adalah H1 sama dengan 1. Sehingga untuk menyelesaikan relasi rekanesnya, kita bisa menyatakan seperti ini. Jadi Hn sama dengan
2HN plus 1, kemudian untuk relasi berikutnya ya, ada 2, HN min 1-nya adalah HN min 2 plus 1 plus 1, sehingga 2 pangkat 2 HN min 2 plus 2 plus 1 ya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat di sini nanti dia akan membentuk yang namanya deret geometri ya, sama dengan 2 pangkat n min 1. Jadi misalnya kalau misalkan ada 64 piringan, jadi jumlah perpindahan piringan yang terjadi itu adalah 64 sama dengan 2 pangkat 64 min 1. Jadi sekitar segini. Nah, jika satu kali pemindahan piringan itu membutuhkan waktu 1 detik, maka diperlukan sekian ya, atau sekitar sekian atau sekitar ini ya, 584 miliar tahun. Nah, ini mitos ya, sebuah mitos bahwa kalau berhasil memindahkan 64 piringan di Menara Hanoi itu kita membutuhkan sekian tahun untuk memindahkan itu gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang sangat lama. Selanjutnya untuk penyelesaian relasi recurrence ya, relasi recurrence ini dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis. Secara iteratif misalnya kita bisa melihat tadi pada contoh bunga majemuk dan menara Hanoi. Ya, secara sistematis adalah untuk relasi recurrence yang berbentuk homogen, lancar atau linear homogeneous. Relasi recurrence dapat dikatakan homogen lancar jika bentuknya adalah AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah dan seterusnya ditambah CK AN-K ya. Yang dalam hal ini C1 sampai CK ini adalah bilangan real dan CK ini tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh di sini untuk PN ya sama dengan 1,11 dikalikan PN-1 merupakan homogen lancar. Kemudian Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2 disebut juga homogen lancar. Kemudian di sini ada AN sama dengan 2AN-1 min AN kuadrat N-2 ya di sini ya tidak sama dengan yang sebelumnya ya. Terus kemudian di sini juga tidak homogen lancar. Kemudian HN sama dengan 2HN min 1 min 1. Di sini tidak dikalikan dengan nilai ini tadi ya HJ ya untuk sembarang J. Ya ini makanya tidak homogen lancar juga. Kemudian untuk AN sama dengan NA min 1 juga tidak homogen lancar karena ini ya koefisiennya bukan konstanta. Karena koefisiennya bukan konstanta, dia nilainya berubah-ubah. Jadi ini tidak homogen lancar. Kemudian solusi recurrence yang berbentuk homogen lancar untuk mencari bentuk ya adalah mencari bentuk. Nah, di sini AN sama dengan R pangkat N, yang mana R-nya ini adalah konstanta. Ya, kita bisa menyulihkan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi recurrent homogen lancar. Ya, untuk AN ya sama dengan C1 dikalikan N-1, C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikalikan AN-2 ditambah dan seterusnya sampai CK dikali AN-K. Sehingga kalau kita ubah ya dari A sama dengan R pangkat N, sehingga ini adalah R pangkat N C1 kali R pangkat N-1 ditambah C2 dikalikan R pangkat min 2 dan seterusnya, sehingga ditambah CK dikalikan R pangkat N-K. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagi kedua ruas dengan R min K ya.
R pangkat N min K, sehingga ini menghasilkan untuk R pangkat K min C1 kali R pangkat K min 1 dan seterusnya sama dengan 0 ya. Nah, persamaan ini merupakan persamaan karakteristik dari relasi recurrence. Jadi bentuknya seperti ini untuk persamaan karakteristiknya. Jadi solusi untuk persamaan karakteristik itu kita sebut sebagai akar-akar karakteristik, yang mana komponen dari solusi recurrence yang dimaksud ya. Jadi AN sama dengan R pangkat N. Untuk relasi recurrence homogen lancar dengan K sama dengan 2, di sini untuk AN sama dengan C1 AN1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ya. Kita masukkan untuk K-nya di sini ya, misalkan di sini untuk ketika AN sama dengan R pangkat N ya, untuk AN-nya ini adalah K gitu ya. Jadi kita bisa masukkan di sini, berarti ini kita bisa R pangkat 2 gitu ya, di sama dengan gitu ya, sama dengan C1 dikali ini R pangkat 1 min 1 ya, 2 min 1 maksud saya, R pangkat 2 min 1 sama dengan C1 pangkat R1 ditambah C2 dikalikan dengan R pangkat 2 min 2 sama dengan 0 ya. Jadi ini R kuadrat sama dengan C1 dikali R pangkat 1 ditambah C2 dikali 1 ya. Sehingga kalau kita pindahkan ruasnya, R kuadrat dikurangi C1 R1 ditambah dikurangi C2 sama dengan 0 ya. Sehingga akar persamaan karakteristiknya bisa kita dapatkan adalah R1 dan R2 ya. Kemudian teorem yang pertama ya, barisan dari AN ini adalah solusi recurrence untuk AN sama dengan C1 AN min 1 ditambah C2 AN min 2. Jika dan hanya jika AN sama dengan alpha ya, Rn1 ditambah alpha Rn2 untuk 0, 1, 2 dengan alpha 1 dan alpha 2 adalah konstan. Contoh, tentukan solusi recurrence berikut. Misalkan di sini ada AN sama dengan AN-1 ditambah 2 AN-2. Untuk basisnya ada A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Jadi dari sini kita bisa bentuk persamaan karakteristiknya sesuai dengan apa yang kita cari sebelumnya ya. Jadi persamaan karakteristiknya muncul R kuadrat min R min 2 ya. Di sini untuk K sama dengan 2 ya. Di sini karena ada 2 derajat ya untuk nilai K. Kemudian dari sini akar-akarnya bisa kita dapatkan R-2 dan difaktorkan ya, R-2 dikalikan R plus 1 ya, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya kita dapatkan R sama dengan R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan minus 1. Nah, kita tadi bisa menggunakan teorema yang pertama untuk menyelesaikan ini ya. Jadi sehingga kita dapatkan untuk AN sama dengan alpha 1 2 pangkat N ya, ditambah alpha 2 dikalikan dengan minus 1 pangkat N. Nah, ini kita masukkan berdasarkan akar-akar persamaan karakteristiknya tadi ya. Seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita akan coba untuk lakukan yang namanya substitusi nantinya ya. Kita dapatkan persamaan A0 ya, kita masukkan saja substitusi, dapat persamaan alpha 1 plus alpha 2. Untuk A1 sama dengan A1 sama dengan 7, kita masukkan dapat persamaan seperti ini. Sehingga ada persamaan alpha 1 plus alpha 2 sama dengan 2 dan alpha 1 min alpha 2 sama dengan 7. Sehingga nanti solusinya adalah alpha 1 sama dengan 3 dan alpha 2 sama dengan min 1. Sehingga kita bisa masukkan untuk solusi recurrence-nya itu sesuai dengan ini tadi ya, tinggal diinputkan saja.
Kemudian, jika persamaan karakteristiknya itu memiliki dua akar yang sama atau akar kembar ya, misalkan R1 sama dengan R2, maka teorema 1 itu sudah tidak bisa dipakai. Maka kita bisa menggunakan teorema yang kedua ya. Misalnya R kuadrat min C1R min C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0 ya. Barisan AN ini adalah solusi recurrence dari AN sama dengan C1 dikali AN1 ditambah C2 dikali AN ditambah C2 kali AN min 2 jika dan hanya jika AN sama dengan alpha 1 R pangkat N0 dan alpha 2 N kali R pangkat N. 0 untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang mana alpha 1 dan alpha 2 adalah konstan. Contohnya adalah tentukan solusi recurrence ya untuk AN sama dengan 6 AN 1 dikurangi 9 AN min 2. Yang mana ini adalah recurrence-nya. Kemudian basisnya adalah A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6. Sama seperti yang sebelumnya ya, jadi untuk menyelesaikan persamaan karakteristiknya, kita dapatkan untuk R kuadrat min 6R plus 9 sama dengan 0, sehingga ketika kita faktorkan itu ada R min 3, R min 3, nah ini adalah akar persamaan karakteristiknya, yang mana R1 sama dengan R2. Nah, kita tinggal memasukkan persamaannya ya, sesuai dengan teorema dual, nah kita masukkan nilai di sini, kemudian kita substitusi seperti tadi sehingga diperoleh persamaan seperti ini ya, sehingga solusinya untuk alpha 1 adalah sama dengan 1, alpha 2 sama dengan 1, sehingga solusi recurrent kita bisa masukkan dari persamaan teorema 2 di awal ya, sehingga hasilnya adalah N sama dengan 3 pangkat N plus N dikali 3 pangkat N. Nah, ini ada soal latihan, kalian bisa menyelesaikan sendiri untuk pemahaman lebih lanjut. Baik, itu tadi yang saya dapat sampaikan terkait dengan materi rekursif dan relasi recurrence. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.